Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina bi ma'rifatil alam wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini di pertemuan pertama di bulan Ramadan ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu untuk selama bulan Ramadan ini ya, untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Nah, salah satunya adalah dengan pengajian kita pada malam hari ini ya. Kita malam hari ini akan membahas sunnatullah yang ke-13 ya. Artinya sudah 12 sunnatullah yang sudah kita bahas, ketetapan-ketetapan Allah atau hukum-hukum alam lah, banyak orang menyebutnya begitu, yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan sunnatullah yang ke-13 ini adalah soal istidraj ya. Kita tentu sudah sering mendengar kosakata ini. Istidraj ya, istidraj itu ada ya, dan bagian dari sunnatullah yang tertulis di dalam Al-Qur'an, bagian daripada suatu ketetapan yang berlaku dari mulai zaman penciptaan manusia sejak awal sampai dengan sekarang ya. Silahkan dibuka di halaman 119. Mudah-mudahan sudah buka semua PDF-nya supaya bisa menyimak lebih baik ya. Di halaman 119 yaitu qararuhu al-qail sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini qararuhu al-qail judulnya ya. Qararuhu al-qail, ketetapan Allah yang dalam firman-Nya yaitu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini adalah potongan daripada ayat ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ini adalah potongan dari ayat surat Al-Qalam ayat 44 ya, yang dijadikan judul oleh penulis kitab ini yaitu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa sebetulnya istidraj itu? Kalau kita lihat kosakatanya memang tidak ada kosakata yang sama di dalam bahasa Indonesia. Tapi kata-kata istidraj ini sudah menjadi satu kosakata yang baku ya. Kalau kita lihat di KBBI itu sudah ada istidraj itu. Jadi istidraj itu apa maknanya? Makna hadhihi sunnah annallaha la yaqta'u rifdahu wa ni'amahu anid dughati wa zalimin bal rubbama yaziduhum min dzalika ila ajal walillahi fi dzalika aktsaru min hikmatin. Maknanya istidraj adalah bahwa Allah itu tidak memutus nikmatnya kepada orang-orang yang jahat, orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang zalim. Bahkan kadang-kadang Allah itu menambahkan nikmat tersebut sampai batas waktu tertentu ya. Tujuannya apa? Ada banyak hikmah sebetulnya. Mungkin untuk memudahkan kalau meskipun tidak bisa mewakili atau memaknai semua kata istidraj. Istidraj itu artinya pembiaran. Secara mudahnya itu artinya adalah pembiaran ya. Allah membiarkan padahal yang manusianya itu maksiat, berlaku zalim, tapi dibiarkan oleh Allah. Dijor kalau kata orang Jawa itu dijor. Dikasih nikmat terus. Tapi sampai batas waktu tertentu. Nanti kita akan baca di bawah ya. Ada kalanya itu yang nikmatnya itu sampai dia meninggal. Ada kalanya dia masih hidup, itu kemudian batasnya sudah habis ya. Nanti akan kita lihat di bawah seperti Fir'aun itu belum meninggal sudah mendapatkan
batas istidrojnya. Ya. Nah, hikmahnya apa? La'alla ahammuha annahum qad wa qad abdaratshumun ni'mah yanbaghi an yahjabu min rahmatillahi wa lutfih. Wa min sama faqad qadallahu qada'ahu al-mubram bi iqsa'ihim min amali taubati wal inabati ilaihi. Wa dzalika bibtilaihim bil mazidi min asbabi qaswatil qalbi wal mazidi min awamilis sakari wa nashwatil istikbari. Jadi salah satu hikmahnya adalah bahwa istidraj itu fungsinya adalah bahwa Allah itu sudah menutup pintu taubatnya. Ya. Kenapa? Karena jadi istidraj itu kenikmatan yang semu sebetulnya. Ya, tadi saya katakan pembiaran atau bisa juga disebut dengan nikmat yang semu, kenikmatan tapi berada di ambang siksaan gitu. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang hamba itu melakukan penyimpangan atas nikmatnya Allah, itu timbullah rasa takaburnya. Ya. Misalnya ada orang yang ya diberi nikmat dunia itu apa? Ya misalnya nikmat dunia itu ya jabatan, harta misalnya, terus ya pokoknya nih kalau ya pokoknya itu ya di antara itu ya dunia, jabatan yang paling banyak. Meskipun kalau menurut para ulama dunia itu atau harta itu adalah adna darajatir rizq, rizki yang paling rendah itu adalah harta. Sedangkan nikmat yang tinggi itu adalah kesehatan. Ya. Nah, itu juga beri semua. Ada orang zalim, kufur, tidak ingat, dia lupa identitasnya sebagai hamba. Dia lupa bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Ada hak, ada kewajiban seorang hamba yang harus ditunaikan kepada Tuhannya. Dia lupa itu. Nah, tapi dia diberikan kenikmatan, hidupnya enak, jabatannya tinggi, hartanya banyak, badannya sehat, kuat, ya, kedudukannya mulia, misalnya secara sosial kayak gitu. Itu namanya istidraj, ya. Jadi prosesnya ketika orang mendapatkan nikmat, kemudian dia terbuai, dia takabur sampai melupakan identitas kehambaannya kepada Allah. Nah, perilaku yang semacam ini itu mengundang kemarahan Allah. Dan ketika Allah sudah murka, maka pintu taubat itu ditutup. Ditutup itu dalam artian dia tidak diberikan petunjuk untuk taubat. Tidak diberikan petunjuk untuk taubat, dibuat lupa oleh Allah. Ya kalau dia misalnya sadar, itu berarti tidak dibuat lupa gitu ya. Tapi ini dalam kasus orang-orang yang istidraj itu memang dibuat lupa oleh Allah. Nah, karena itu orang-orang yang istidraj itu nikmat yang mestinya menimbulkan syukur, nikmat itu kan mestinya menimbulkan syukur. Kita ini kan diberikan nikmat, kita harus ingat bahwa ada yang memberikan nikmat itu ada. Gitu. Nikmat itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi ada yang memberikan. Nah, nikmat itu mestinya mendatangkan rasa syukur. Mestinya. Nah, tapi bagi orang-orang yang di istidraj, mendapatkan istidraj, nikmat itu malah menjadikan sombong. Ya. Nikmat itu malah menjadikan sombong. Jadi istidraj itu melalaikan orang dari taubat. Itu. Nah, kita harus kemudian orang-orang yang di istidraj itu adalah pelajaran sebetulnya, pelajaran bagi kita, ya. Pelajaran bagi kita agar tidak dalam kondisi seperti itu. Itu beberapa hikmahnya. Nah, kemudian kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang istidraj,
itu istidraj itu terbagi dua, ya. Ada kalanya al-qismul awwalu minha yatadammanu bayana ma yadullu ala anna al-ibhal alladhi qada bihi Allahu fi haqqi man inqata'at amalur rahmatil ilahiyyati anhum imhalun mustamirrun yusahibuhum ilal maut wa yaghlibu an yakuna hadha fi haqqi man istamra'ul kufra wal juhuda billah ainadan wastijabatan li ahwaihim wa ru'unatihim duna an yatalabbasu ma'a dzalika bizulmin aw tughyanin ala ibadillahil aminin al-bara. Jadi yang pertama adalah ada dua istidraj itu. Ada kalanya istidraj itu atau pembiaran tadi itu dibiarkan sampai seseorang itu meninggal. Sampai mati, dia tidak masih terus dibiarkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya dia balasannya itu ya pada hari kiamat itu. Karena istidrajnya itu sampai dia meninggal dunia. Untuk siapa model istidraj yang semacam ini? Yaitu untuk orang-orang yang kafir dan tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Karena kesombongannya dan karena menuruti hawa nafsunya tanpa adanya kezoliman terhadap manusia. Nah, di antara yang menerangkan jenis ini adalah firman Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 196 197. Kemudian firman Allah yang lain yaitu fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Sudahlah, biarkan aja. Serahkan sama saya gitu di ayat ini. Tentang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Itu yang pertama ya. Umumnya yang pertama ini ya. Kebanyakan orang-orang yang di istidraj itu merupakan tipe yang pertama ya. Wa ammal qismus tsani minha, adapun yang kedua adalah fa yatadammanu ma yadullu ala annahu imhalun mawqutun ila hinin. Yang kedua adalah pembiaran sampai batas waktu tertentu. Wa anna iqaban wabilan sayuwajihuhum fi dunyahum allati yan'amuna fiha. Wa inna ma miqatuhu ghaibun matuyun fi talafi ilmillah. Jadi maksudnya batas tertentu itu ya yang bersangkutan belum sampai meninggal dunia, tapi pembiarannya habis. Wa yuqlibu an yakuna hadzal naw'asani min al-imhal fi haqqi ad-dughat adh-dhalimin alladzina adhafu ila kufranihim wa juhudihim billah im'aluhum fil ardi fasadan bidzulmi alladzi istamra'uhu. Yang kedua ini biasanya menimpa orang-orang yang selain dia kufur, dia juga melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Ya. Contohnya seperti Fir'aun atau Qarun lah ya. Qarun. Qarun itu kan tidak sampai meninggal ya. Qarun itu kan memang hartanya banyak sekali. Kemudian juga ya hidupnya mulia lah. Sampai orang-orang itu menyangka itu akan itu akan sampai akhir ya. Nikmat yang abadi gitu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Makanya ayatnya ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Tapi kemudian Allah menghancurkannya, yaitu menenggelamkan dia. Padahal waktu itu Qarun belum meninggal. Ya sama juga seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan banyak kezaliman. Selain dia kufur, dia juga melakukan banyak kezaliman. Ya kezalimannya banyak. Menyembelih anak laki-laki itu kan tindakan yang dilakukan oleh Fir'aun ya. Karena itu Allah itu memberlakukan istidraj untuk dia dalam batas waktu tertentu, bahkan pada saat dia belum meninggal dunia. Ayatnya banyak yang menerangkan soal istidraj yang kedua ini ya, misalnya surat Ar-Ra'd ayat 32
walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amalaytu lil ladzina kafaru summa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Dan banyak ayat yang lain, ini lebih banyak ayatnya. Yang dicontohkan di sini Qarun yang mempunyai gudang harta yang sangat besar, dan kemudian dia juga melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Nah, bedanya apa? Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi kan istidrajnya sampai meninggal. Siksanya berarti di akhirat. Tapi ada juga istidraj itu yang tadi belum sampai orangnya meninggal, batas waktunya sudah habis. Ya. Bahwa yang pertama itu karena memang hanya kufur. Artinya kesalahan yang dia lakukan itu hanya menyangkut haknya Allah. Hanya dia melanggar melanggar haknya Allah, ya. Kriminal, kalau dia kriminal itu kriminalnya kepada Allah. Tapi yang kedua itu ada tambahan kezolimannya kepada hambanya Allah. Gitu. Ya ini kan banyak ya, misalnya ya kita istidraj itu juga mungkin banyak lah, bisa dilihat di sekitar kita. Mungkin ada orang yang jahatnya luar biasa, preman misalnya. Semua kejahatan-kejahatan hampir sudah pernah dia lakukan, tapi ya hidupnya kelihatannya enak-enak saja gitu. Rezekinya cukup, anak buahnya banyak misalnya, terus hartanya banyak. Gitu. Nah biasanya kalau untuk orang-orang yang kejahatannya itu menyangkut menciderai hak-haknya manusia, mengganggu ketenangan manusia, itu biasanya istidrajnya itu tidak sampai meninggal. Ya. Artinya sebelum meninggal dia sudah dapat balasan gitu. Beda sama yang hanya kafir saja gitu. Kan kayak di Indonesia saja lah misalnya, kebanyakan yang orang-orang yang konglomerat itu kan orang-orang non Muslim, ya, orang-orang Chinese. Jadi kalau dihitung, kalau di persen ya, kalau umpama kekayaan Indonesia ini 100%, itu yang 50% itu dikuasai oleh 1%. Jadi 50% kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh 1% penduduk. Nah, penduduk ini yang 1% ini kebanyakan orang-orang non Muslim, terutama ya orang-orang Tionghoa lah ya kalau di Indonesia. Tuh. Jadi tapi kalau seumpama hanya kekafiran saja, tidak sampai menyakiti manusia, itu ya istidrajnya sampai dia meninggal. Itu. Tapi kalau misalnya istidrajnya kalau sampai menyakiti manusia, misalnya pejabat ya, zolim sekali misalnya kepala desa, pungli kepada masyarakatnya, tapi kok nggak jatuh-jatuh gitu misalnya ya. Itu kalau yang menyangkut manusia biasanya bahkan sebelum dia meninggal itu dia sudah mendapatkan balasannya. Intinya itu pesan yang disampaikan di dalam ayat itu. Tapi istidraj ini sekaligus mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak buru-buru. Maksudnya gini, tapi begini, ada catatan ya. Yang pertama, istidraj ini justru harus diterapkan di bawahnya ini ya. Walakin hal yumkinu an takuna ni'am allati yatamatta'u bihal muslim as-shadiq fi islami samratus tidrajin hiyal ukhra. Jadi gini, tadi kan menyangkut orang-orang kafir. Nah, bagaimana dengan orang-orang mukmin? Mungkin nggak orang mukmin itu mendapatkan istidraj? Wal jawab anna hadza mungkin saja gitu. Nah, walakin mata takunu fadlan minallahi wa ikraman wa mata takunu nikmatan mustidrajan. Jadi nikmat itu ada dua.
Ada nikmat yang memang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang mukmin, dan ada kalanya yang istidraj itu, ya. Nah, bagaimana membedakannya? Kita untuk membedakannya kita bisa membaca satu hadis Nabi, yaitu idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun. Kata Nabi, ya, di dalam suatu hadis, kalau kalian melihat seorang hamba dia mendapatkan semua yang dia inginkan, padahal dia ini maksiat, padahal dia ini pelaku maksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Nah, ini kata hadis, ya. Jadi kalau ada hamba, kalau Anda melihat manusia, dia mendapatkan semua yang dia inginkan, pengen mobil, punya mobil, pengen ketampanan, dia punya ketampanan, pengen kekuatan fisik, dia punya kekuatan fisik, dan seterusnya. Pengen apa saja, bertengkar sama orang, menang. Gitu. Pengen apa saja yang diinginkan, dia dapat semua. Sedangkan dia itu pelaku maksiat. Nah, yang seperti ini maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Wa inna biwas'i ahadina an ya'uda ila nafsihi wa an yuraqib halahu. Tapi catatannya adalah bahwa berlakukan aturan ini pertama untuk diri kita sendiri, gitu. Maksudnya gini, kita ini harus introspeksi, muhasabah. Kita ini orang maksiatnya masih banyak. Kok diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, ya. Bisa ya hidup kecukupan, makan tidak pernah kekurangan, malah milih-milih, ya. Kemudian ya pengen semua kebutuhan hidupnya tercukupi lah, ya. Padahal misalnya kita ini ahli maksiat. Nah, kita pertama harus muhasabah seperti ini untuk diri kita sendiri dulu, dan jangan mudah menuduh orang lain terkena istidraj, ya. Maksudnya begitu. Maksudnya pertama harus ke diri kita sendiri dulu, ya. Misalnya ya itulah, wong kita ini ibadahnya masih bolong-bolong misalnya, maksiatnya masih banyak, tapi kok hidupnya selalu kecukupan. Pengen apa kecukupan, pengen ini bisa kesampaian, pengen ini bisa kesampaian. Nah itu jangan-jangan saya ini kena istidraj. Itu maksudnya itu. Kembalikan ke diri sendiri dulu, itu. Seperti itu. Nah, karena apa? Ya karena kalau orang itu orang mukmin dan benar-benar beriman, ya dia pasti akan merasa kurang, karena kita ini karena manusia ini sudah ditakdir untuk tidak maksum, untuk tidak sempurna dan tidak bersih dari dosa. Karena itu kalau ada nikmat-nikmat yang kita dapatkan, kita harus pertama-tama persepsinya adalah berhati-hatinya adalah jangan-jangan ini istidraj, gitu. Karena apa? Karena orang mukmin itu semakin dia mengenal Allah dan semakin dia dekat dengan Allah, dia semakin bisa menyadari kekurangan-kekurangannya. Jadi mestinya seperti ini, orang itu kalau semakin dekat dengan Allah, ketaatannya semakin banyak, dia akan semakin merasa dia ini banyak kesalahannya, ya, banyak kekurangannya, dan bertambah rasa malunya kepada Allah. Karena kita ini ya tidak mungkin orang mukmin yang hakiki itu merasa bahwa dia sudah menunaikan semua haknya kepada Allah. Paling mudah di sini dicontohkan adalah kalau seumpama ada seorang mukmin kemudian merasa dia sudah sempurna, maka itu mestinya yang harus ngaku adalah Umar bin Khattab. Tapi di sini dikisahkan Umar bin Khattab itu
wa huwa alladzi baka lama siqas ilaihi ghanaimul qadisiyah. Jadi Umar itu pernah nangis ya, ketika mendapatkan harta yang sangat banyak dari ghanimah. Karena apa? Kenapa Umar menangis? Karena khawatir bahwa semua harta yang dihaturkan kepadanya itu adalah istidraj. Umar menangis sampai sahabat heran, kenapa menangis gitu? Bukannya orang mendapatkan harta ini harusnya senang gitu. Umumnya manusia itu kan dapat harta kan senang. Tapi ini Umar dapat harta menangis. Gitu. Sampai kemudian Umar mengatakan, kenapa nangis? Kata sahabat terheran-heran. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana khairan minni walam tu'tihi kulla hadza. Kata Umar, ya Allah, engkau lebih tahu bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada saya. Kan Nabi Muhammad itu kan lebih baik daripada saya. Tapi Nabi Muhammad saja tidak pernah mendapatkan harta sebanyak ini. Gitu. Terus kemudian, engkau, wahai Allah, itu kan lebih tahu bahwa Amirul Mukminin Abu Bakar, bahwa Abu Bakar itu lebih baik daripada saya. Tapi Abu Bakar tidak diberikan nikmat sebanyak ini. Jadi maksudnya Umar tuh mengukur ya. Kenapa saya diberi harta sebanyak ini? Diberikan harta ghanimah sebanyak ini. Padahal Nabi Muhammad itu lebih baik daripada saya. Dan itu engkau lebih tahu itu, kata Umar. Allah lebih tahu bahwa Nabi Muhammad itu lebih bagus daripada saya. Tapi itu pun Nabi Muhammad tidak mendapat harta sebanyak ini. Kemudian Abu Bakar juga lebih baik daripada saya. Tapi itu pun Abu Bakar tidak mendapatkan harta sebanyak ini. Maka kata Umar, fa'a'udzu bika Allahumma an taj'alahu fitnatan li fi dini. Maka saya berlindung kepadamu, ya Allah, kalau seumpama harta ini menjadi ujian bagi saya, bagi agama saya. Jadi itu bentuk muhasabah dari Umar ya. Jadi maksudnya apa? Kalau Umar saja yang manusia yang paling utama ya. Karena manusia utama itu kan umat Muhammad, tentu saja yang pertama Nabi Muhammad, nomor 2 yang paling utama Abu Bakar, nomor 3 yang paling utama adalah Umar. Itu sebagaimana urutan dari para ulama ya. Kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah, kemudian Ahlu Badr ya, kemudian Ahlu Uhud, itu urutan-urutan manusia yang paling utama menurut para ulama. Nah, Umar itu ada di urutan nomor 3 setelah Nabi dan Abu Bakar. Tapi itu pun Umar merasa dia harus bermuhasabah karena dia merasa, aduh jangan-jangan ini istidraj gitu. Kok saya dapat harta sebanyak ini? Padahal Nabi Muhammad lebih baik dari saya, tidak pernah dapat harta sebanyak ini. Abu Bakar lebih baik daripada saya, tidak pernah mendapatkan harta sebanyak ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar ini juga yang kita lihat dari para ulama-ulama kita ya, dari para kiai-kiai kita. Banyak kisah-kisah kiai itu yang mempunyai sikap semacam ini ya. Ya banyak, salah satu saya lupa karena saking banyaknya kisah-kisahnya para kiai yang semacam ini. Kiai-kiai itu kan biasanya kalau ada tamu itu kan membawa sesuatu lah, entah itu membawa kopi ya, membawa sayuran kalau di kampung itu, atau kadang-kadang juga membawa ya kalau umumnya di kampung-kampung itu ngasih amplop ya. Itu banyak kiai-kiai itu yang ketika mendapatkan harta seperti itu, mendapatkan pemberian-pemberian semacam itu, beliau-beliau ini malah menangis gitu. Sama seperti Umar. Ya Allah, jangan-jangan ini istidraj gitu.
Ya Allah, kalau semua amal saya dibalas di dunia, maksudnya kalau seumpama ada yang baik dari amal saya, lalu kemudian dibalas di dunianya sudah enak, nanti di akhirat apa yang tersisa untuk saya gitu. Kan banyak kisahnya kiai-kiai yang seperti itu. Jadi ketika diberikan sesuatu oleh orang itu bukan senang, tapi malah sedih. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan, padahal saya ini masih banyak kekurangannya. Gitu. Jangan-jangan ini istidraj gitu. Nah itu harus diberlakukan kepada diri kita pertama, kepada diri kita masing-masing. Gitu. Sebaliknya jangan mudah menuduh orang sedang istidraj. Itu lihat tuh, dia tuh ahli maksiat, tapi hidupnya enak. Itu pasti istidraj itu. Nah, jangan seperti itu kepada orang lain, tapi kembalikan dulu kepada diri kita. Gitu ya. Apa namanya? Jadi inilah yang mestinya. Nah, jadi ketika kalau seorang kafir itu kalau diberi harta berlebih-lebihan, maksudnya berlimpah, itu ya istidraj namanya. Itu. Tapi kalau misalnya orang mukmin yang diberikan harta, itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua adalah juga istidraj. Nah, tapi sebagaimana diterangkan dalam hadis tadi, bahwa kalau ada orang masih maksiat, lalu kemudian hidupnya enak, nah itu besar, itu adalah istidraj. Gitu. Nah, mestinya karena ada dua kemungkinan ini, bisa jadi itu bentuk kemurahan Allah, bisa jadi itu istidraj. Maka sebaiknya kita ini merasanya gitu dalam diri kita, menanamkan rasa bahwa ini tuh yang kita dapat tuh istidraj. Tuh, seperti itu. Ya. Untuk hati-hati supaya ya kita ini lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah, karena kalau sudah merasa sempurna ya akhirnya orang tidak melakukan perbaikan. Ya. Nah, tapi ada tanda-tandanya, yaitu wa inna mimma yumayyazul ikramu anil istidraj halal abdil ladzi yatalaqqa min rabbih alminan wan ni'am. Sebetulnya untuk membedakan atau mengenali apakah ini nikmat itu karena kemurahan Allah atau istidraj, itu bisa dilihat dari dampak suatu nikmat itu. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, kita bertambah syukurnya, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah pemberian atas dasar kasih sayang dan kedermawanan Allah. Tapi kalau misalnya mendapatkan harta malah lalai, malah melupakan pemberi nikmatnya, malah melupakan Allah, maka itu tanda-tanda bahwa itu adalah istidraj. Itu bisa dipahami ya. Jadi salah satu cara mengenalinya yaitu, meskipun tadi di awal kita disclaimer sudah dianjurkan oleh beliau supaya ya kita ini meniru sikapnya Umar. Umar itu manusia yang sempurna, orang yang sempurna, tapi itu pun Umar merasa bahwa nikmat yang dia dapatkan itu istidraj. Maksudnya Umar takut bahwa ini itu istidraj. Karena Nabi Abu Bakar yang lebih baik saja tidak mendapatkan harta seperti itu. Tapi gimana mengenalinya antara istidraj dan nikmat atas dasar kecintaan Allah itu? Ya tadi, lihat dulu, kalau memang suatu nikmat itu menambah rasa syukur kita kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah, maka itu berarti pemberian atas dasar kasih sayang Allah dan kecintaan Allah. Tapi kalau misalnya mendapatkan nikmat tapi malah tambah lalai, malah tambah jauh dari Allah, maka itu tanda-tanda istidraj. Karena apa? Tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa istidraj itu adalah seseorang yang dilalaikan untuk bertaubat. Ya. Istidraj itu dilalaikan oleh Allah. Nah,
Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa harus dibiarkan gitu? Kenapa kok nggak langsung diingatkan? Misalnya begitu dapat nikmat tapi dia maksiat, langsung aja kan diadab misalnya. Kenapa gitu? Kenapa dibiarkan dulu? Jawabannya adalah ya memang Allah menunggu, Allah itu sudah tahu ujungnya ya. Nah, kemudian Allah menunggu sampai waktunya, karena gini, ibarat kata pepatah, seseorang itu tidak bisa jatuh dari tikar. Orang yang ada di tikar, misalnya tidur di tikar, kan nggak mungkin jatuh cuma tikar. Tapi orang itu bisa jatuh ketika tidur di dipan atau di ranjang. Ya. Jadi Allah biarkan dulu sampai dia menikmati lebih banyak, lupa, lalai, baru kemudian diingatkan. Gitu. Maksudnya dia mendapatkan balasannya. Gitu. Nah itu. Salah satu hikmahnya istidraj lagi itu adalah bahwa kita ini tidak boleh buru-buru menilai. Gitu. Tidak boleh buru-buru menagih kepada Allah. Nah itu kan orang ahli maksiat tuh, kok hidupnya enak gitu. Kan gini misalnya, kan sering ya orang-orang kampung ini kan kadang-kadang itu buktinya sholatnya rajin, zikirnya rajin, melarat terus. Kalau orang Jawa melarat, miskin ya. Buktinya itu hidupnya nggak enak itu, miskin gitu. Tapi yang si B misalnya nggak pernah sholat, ya kerjaannya misalnya main-main aja, tapi ya hidupnya enak. Itu kalau orang tidak punya iman, ya dia akan menganggap bahwa ya wes lah, nggak penting ketaatan itu. Nyata kan lihat nyatanya aja, nyatanya yang taat hidupnya nggak enak. Nah, fungsi daripada istidraj ini juga mengingatkan kita untuk agar tidak buru-buru itu. Karena keadilan Allah tuh pasti berlaku. Allah itu tidak mungkin lupa ya. Orang yang melakukan ketaatan pasti dapat pahalanya dari Allah. Orang yang melakukan kejahatan pasti juga dapat balasannya dari Allah. Gitu. Dalam ungkapan Arab itu hadis mengatakan innallaha yumhil wala yuhmil ya. Allah itu tidak akan melupakan, tapi bisa jadi Allah itu menunda pelaksanaannya. Itu. Ya misalnya sekarang orang ya mungkin ya itu tadi ya, misalnya orang ahli taat tapi kok hidupnya nggak enak gitu, banyak masalahnya misalnya, miskin gitu dan seterusnya, sehingga menganggap buat apa taat kepada Allah, buat apa banyak-banyak ibadah, toh hidupnya nggak enak misalnya. Nah nggak boleh seperti itu gitu. Karena ada orang yang ahli maksiat tapi hidupnya enak, tapi itu istidraj gitu. Nah, gitu. Begitu juga mungkin soal politik ya, misalnya Israel misalnya. Bener apa enggak sih Allah itu mau nolong orang yang terzolimi gitu. Buktinya Israel itu kezolimannya sudah kemana-mana gitu, numpuk, tapi nggak pernah diapa-apakan. Itu sampai sekarang nyatanya masih berdiri, eksis, masih kuat ya, secara politik, secara militer, secara ekonomi ya. Nyatanya eksis saja gitu, meskipun bunuhi orang-orang Palestina, merampas tanahnya orang-orang Palestina gitu. Ya ketika kita tahu ada istidraj, jadi kita bisa mendapatkan jawabannya. Oh, berarti Allah itu sedang mengistidraj mereka gitu. Kalau soal hukuman pasti berlaku ya. Itu hukum yang Allah tidak mungkin ingkar janji bahwa orang yang zalim itu pasti mendapatkan balasannya. Lihat umat-umat terdahulu. Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun. Kalau soal Israel itu baru tahun berapa? Paling baru tahun 48. 48 ke sekarang itu paling baru 70-an tahun, ya. Belum apa-apa. Nabi Nuh dulu umatnya nakal atau zalim kepada Nabi Nuh itu
sampai 1000 tahun gitu. Dan baru didatangkan banjir bah itu kan setelah 1000 tahun lebih gitu. Makanya kita ini tidak boleh buru-buru nagih-nagih kepada Allah. Itu seperti itu. Ya biarkan Allah yang menentukan waktunya kapan gitu. Gitu ya. Nah, itu. Pembahasannya masih cukup panjang ya. Ya, tapi intinya kita bisa belajar lah dari sejarah-sejarah umat yang lalu juga begitu. Bahwa ada istidraj yang semacam itu ya. Dibiarkan hidupnya enak lalu kemudian datang azab secara tiba-tiba. Oke, mungkin secara ringkas itu ya. Saya simpulkan lagi bahwa sunnatullah yang kita baca, sunnatullah yang ke-13 yang merupakan bagian dari ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah tentang adanya istidraj ya, bahwa istidraj itu adalah Allah membiarkan seorang ahli maksiat, orang jahat ya, orang yang melakukan kejahatan tapi hidupnya enak, itu namanya istidraj gitu. Secara mudah istidraj itu pembiaran atau kenikmatan yang semu, yang di depannya yang kenikmatan yang diambang siksaan gitu ya. Nah, kenapa ada istidraj? Karena ketika hamba itu melakukan penyimpangan atas nikmat Allah, dia kemudian akan takabur. Dan ketika takabur itu dia lupa bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Dia lupa akan identitas kehambaannya. Dan itu mendatangkan mengundang murkanya Allah. Dan ketika Allah itu murka, maka pintu taubat itu tertutup. Karena itu dia dibuat lupa untuk bertaubat. Orang-orang yang kena istidraj itu dia lupa untuk bertaubat. Nah, karena itu nikmat yang mestinya menambah rasa syukur, kan salah satu hal yang bisa mengikat kita untuk tetap ingat Allah itu adalah kita mengikatkan nikmat yang kita dapatkan dengan pemberi nikmat. Misalnya kita makan, kita mengatakan alhamdulillah gitu. Ya apapun lah ya. Kita bisa memakai baju yang layak, bisa tinggal di tempat yang layak. Itu kan semuanya nikmat. Dan mengingat Allah paling mudah itu ya kita melihat nikmat yang ada di dalam diri kita, lalu sambungkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan pemberi nikmatnya gitu. Kan semua yang kita alami di dalam setiap detik kita ini kan kenikmatan ya. Kenapa kita misalnya ingat, oh iya saya ini sehat gitu. Siapa yang memberi kesehatan? Ya Allah gitu. Oh iya saya bisa belajar gitu. Kenapa saya bisa belajar? Oh, karena itu nikmat dari Allah gitu. Jadi setiap kita merasakan kenikmatan, kita harus selalu ingat siapa yang memberi nikmat itu. Itu namanya cara mengingat Allah yang paling mudah ya gitu. Nah orang-orang istidraj itu menjadi pelajaran bagi kita, dan kemudian kita harus memberlakukan kemungkinan istidraj itu kepada diri kita ya. Karena nikmatnya orang mukmin itu ada dua kemungkinan, tadi sudah saya sampaikan. Bisa jadi itu kasih sayang Allah, bisa jadi itu istidraj. Nah, tapi karena kita ini masing-masing kita ini semuanya
masih banyak maksiatnya, maka mestinya kita menganggap berhati-hatinya kita menganggap bahwa nikmat yang kita dapat ini jangan-jangan istidraj. Ya karena itu kita memperbanyak istighfar kayak gitu ya. Nah, sebaliknya kita tidak boleh menganggap orang lain terkena istidraj. Ya, terus kemudian istidraj itu ada dua tadi sudah disampaikan, ada yang orangnya masih di dunia, ada yang yang kebanyakan adalah ketika orang itu meninggal. Artinya istidrajnya itu sampai batas dia sudah meninggal dunia, ada yang masih di dunia seperti contohnya adalah Qarun dan Firaun. Dan saya kira banyak ya kalau yang di dunianya dihukum, di akhiratnya dihukum, itu adalah orang-orang yang selain kufur juga adalah dia menzolimi manusia. Ya lihat misalnya tuh siapa namanya Simon Peres ya atau siapa itu dulu pemimpin Israel itu, dia kan komanya sampai bertahun-tahun. Jadi di dunia saja sudah seperti itu. Gimana nanti di akhirat? Nah, hikmah istidraj salah satunya adalah bahwa Allah itu ya tadi supaya tidak buru-buru, terus kemudian Allah itu mengetahui dampak rezeki pada seseorang. Ada yang mendapat yang kena istidraj itu yang ketika mendapat nikmat malah timbul kelalaian, sombong. Sebaliknya kalau nikmat itu adalah pemberian dari Allah atau rasa cinta dari Allah, maka nikmat itu yang akan menimbulkan rasa syukur ya. Nah, kemudian ya apa namanya ya, ya intinya terus kemudian tadi kisahnya Umar ya, lalu kemudian kita harus juga selalu merasakan bahwa ya semua nikmat itu tidak ada apa namanya ya, semua nikmat itu ya dari Allah, termasuk ketaatan kita. Karena ini pernah ada kisahnya ulama ya, ulama yang wafat, seorang soleh wali, kemudian wafat di impen, kemudian muncul di mimpinya temannya yang juga ulama soleh, orang soleh. Kemudian ketika di dalam mimpi itu dia sadar ya si temannya ini sudah wafat gitu. Ketemu di mimpi kemudian ditanya bagaimana keadaanmu gitu. Kemudian dia mengatakan ya saya ditanya oleh Allah katanya, apa yang kamu bawa untuk menghadap saya? Apa yang kamu bawa untuk menghadap saya ini? Kemudian jawaban dia, saya ini hamba gitu. Hamba itu adalah karakternya hamba itu tidak punya apa-apa. Ya saya ini nggak punya apa-apa. Justru yang memberi itu ya apa namanya ya Allah gitu. Yang memberi itu ya panjenengan. Yang memberi itu engkau gitu. Kalau saya ini hamba itu posisinya mendapatkan pemberian gitu. Nah, kemudian karena jawaban itulah kemudian ulama ini diselamatkan gitu. Artinya, tapi kenapa dia bisa menjawab seperti itu di akhirat? Ya tentu karena memang selama di dunianya melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diridhoi oleh Allah. Karena itu siapa yang memberikan memberikan ilham atau memberikan petunjuk untuk menjawab seperti itu? Ya yang memberikan petunjuk ya Allah. Belum tentu kita kalau kita di dunianya tidak melakukan ketaatan, kita bisa menjawab seperti itu di akhirat. Baik, mungkin itu tentang istidraj. Ini ada yang silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, masukkan. Tapi ini ada di kolom chat. Saya baca apa ini. Kenikmatan itu benar-benar anugerah ataukah ia justru merupakan hukuman atau? Iya sudah terjawab tadi ya. Jadi nikmat bagi orang mukmin itu ada dua, ada yang anugerah, ada yang istidraj. Tapi sebaiknya kita
merasakan bahwa itu adalah istidraj, supaya kita ini muhasabah, memperbaiki diri. Tanda-tandanya tadi salah satunya, tanda-tandanya istidraj itu ya mendapatkan nikmat tambah jauh dari Allah gitu. Nah, tanda-tandanya itu anugerah, itu mendapatkan nikmat, lebih banyak nikmatnya, kemudian lebih banyak, semakin banyak nikmatnya semakin banyak syukurnya, kayak gitu. Itu salah satu tandanya. Ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Tidak ada ya? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang, dan tidak lupa mengingatkan untuk yang memanfaatkan sebaik mungkin waktu kita di Ramadan kali ini ya. Karena ya tentu fadilah-fadilahnya Ramadan ini sangat banyak, yang kita semua juga sudah banyak membaca ya. Sholat sunnah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti sholat fardu ya. Sholat fardu di bulan Ramadan itu pahalanya berkali lipat dibandingkan dengan sholat fardu di luar bulan Ramadan. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan kali ini ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.